سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فإنه يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه يوم خروج من بطن أمه إلى آخره. صدق الله العظيم. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti kajian umum kita. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah qabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam pertemuan ini kita akan bacakan hadis daripada baginda Rasul yang berbunyi ma min abdin wala imra'atin tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiriha illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin. Kalau bahasa kitanya Pak, ma min abdin, tidak semata-mata seorang hamba. Kalau ini kalimat sudah abdin, berarti itu menunjukkan terhadap segat manusia. Pertama berakal, kedua balik. Itu segat yang dinamakan dengan abdin. Luar daripada itu bukan abdin. Contoh, dia balik, ya, tapi tidak berakal. Siapa? Orang gila. Berarti tidak di sini temanya tidak diwajibkan untuk berwudu. Meskipun dia pintar, bisa bacaannya, tapi seserian di tengah jalan, desak wudu, gitu ya. Yang pertama, yang kedua tadi berakal, balik. Ini berakal tapi belum balik. Balik mencapai di sini hukum fikih membatasi, yaitu untuk laki-laki umur 15 tahun. Tahun Komariah 15 tahun ke bawah itu batas sebelum balik.
Kalau 15 tahun ke atas itu sudah balik meskipun belum keluar air mani, belum mimpi basah Pak. Ada misalkan anak kita umuran 17, 18 bahkan 19 tahun, ditanya oleh kita, "Tong, lu udah mimpi basah belum?" "Belum Pak, itu udah balik, udah diwajibkan perintah sholat Pak." Kalau misalkan ngomong-ngomong merintah sholat, itu jangan nunggu-nunggu balik. Di dalam adab-adab sholat, kita sebagai orang tua harus membiasakan, bahasanya membiasakan anak kita sebelum masuk waktu balik, supaya anak kita terbiasa untuk melakukan ibadah sholat. Ada dikatakan pakai ancaman, "Hayo dek, nak, harus sholat. Kalau nggak sholat, bapak besok nggak kasih jajan." Gitu Pak. Umuran berapa itu sebelum balik? 13. Ya sekira-kira sebelum umuran yang enggak kira-kira enggak bercanda di musola aja. Kalau 10 ke bawah kan tuh enggak ngaku ada temannya yang lain tuh ya. Bercanda, yang lain ibadah, baris dia mengkelilingin kiai itu. Kiai lagi sholat dikelilingin, dituapin sama dia. Nah, itu biasanya 10 tahun ke bawah tuh. Nah, kalau udah 10 tahun ke atas, 11, 12 mah udah rada bisa "Tom, baris habis yang bener." Biasanya rada rapi. Meskipun rakaat kedua kadang-kadang lari lagi aja. Apa Pak? Sebab supaya terbiasa. Salah misalkan bapak mendidik anak, "Lu jangan sholat di musola." Nantinya lu mau bercanda, itu salah Pak. Nantinya dia sampai gede nggak boleh ke musola. Gitu ya. Nggak mau ke musola nantinya. Gitu ya. Jadi jangan dicarang, udah terbiasa aja. Kalau bisa, kita sebagai orang tua bawa anak kita ke musola yang sebelum balik, ditaruhkan di sebelah kita. Nih udah di sini ya, sholatnya jangan bercanda. Nanti kalau udah beres baru mau bercanda juga sampai isya opahe. Itu sama kita tuh. Jangan imam kadang-kadang nyuruh anaknya yang sebelum balik, "Lu musola sana." Opik udah manggil tuh. Dianya megang remote, nyetel bola. Ini anak zaman sekarang kan bisa nempel ya, bisa nempel. Bapaknya nggak sholat tuh nonton TV. Itu banyak. Nah makanya jikalau ingin anak kita nurut alias anak kita soleh, kitanya dulu sebagai orang tua yang harus jadi soleh terlebih dahulu, yang harus bisa jadi cerminan terhadap anak kita. Gitu ya. Nah inilah kembali mamin abdin. Pertama balik, kedua berakal. Ini udah abdin kesebutnya. Mamin abdin wala imro'atin. Tidak semata-mata hamba ataupun hambanya yang perempuan tawaddoa, dia berwudu. Tidak hanya berwudu, dia fa'ahsanal wudu'a. Dia menyempurnakan, membaguskan, menyempurnakan akan wudu yang dia kerjakan. Tidak asal-asalan Pak. Gitu ya. Ada wudu kecepek, udah asal basah. Nah ini bukan termasuk. Jadi yang fa'ahsanal wudu, summa qara'a, kemudian setelah membaguskan wudunya, syarat-syaratnya dilakukan, fardunya apalagi, sunah-sunahnya dilakukan. Nah habis itu dia summa qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian sesudah itu dia membaca, sesudah wudunya membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surat. Terkecuali kata Nabi, illa a'tahu Allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajah. Terkecuali bacaan yang ia baca itu setiap huruf yang ia baca akan dibalas oleh Allah 100 derajat. Bayangkan Pak, inna anzalna itu hurufnya ada berapa? Gitu ya. Satu huruf dibalas oleh Allah 100 derajat. Terus tidak hanya itu, wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin min wudu'i malakan. Tidak hanya itu, Allah menciptakan daripada air tetes wudu kita itu diciptakan oleh Allah malaikat. Kemudian setelah dijadikan malaikat oleh Allah, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, mendoakan untuk orang si mutawaddi, ya Allah ampunilah dosa si hamba yang tadi wudunya bagus. Ya Allah ampunilah dosa hamba yang tadi sesudah wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sesudah wudu. Itu Pak.
Nah makanya di sini Nabi mengajarkan wudunya yang pertama harus ahsan, harus disempurnakan syarat-syaratnya, fardunya, sunnah-sunnahnya, jangan asal ceropek-ceropek. Ini harus tertib nih ya. Tertib kadang-kadang ada yang tuturut biung. Mana tuturut biung? Ada dari kaki ke kepala ke tangan. Terus aja. Yang penting basah katanya Pak Ustadz. Nggak bisa begitu. Jadi harus dengan ilmu dan harus kita mengetahui. Bahkan di sini disyaratkan kita harus mentekadkan di pada niat kita ini yang sedang kita kerjakan fardu, diniatkan oleh kita fardu, Pak. Mana contohnya cuci muka, membasuh muka, mencuci muka itu hukumnya fardu. Jangan diniatkan oleh kita membasuh muka itu sunnah. Karena apa? Nanti tidak sempurna wudunya. Itu tidak ada tidak termasuk persyaratan wudu. Karena dalam persyaratan wudu itu ada 10, Pak. Banyak ya. Ada 10 perkara. Yang pertama tadi tuh, yang pertama persyaratan wudu yaitu Islam. Berarti tidak sah wudunya jikalau non Islam, luar daripada Islam. Pak Ustadz dia pinter tuh, mau pinter mau enggak juga enggak sah wudunya. Gitu ya. Yang pertama Islam. Yang kedua yaitu tamyiz. Apa tamyiz? Dia bisa membedakan mana yang kelakuan yang benar, mana kelakuan yang salah, mana kelakuan yang mana yang halal dan mana yang haram. Dan dia bisa mandiri kalau bahasa kita ya. Udah enggak dicebokin sama emaknya sendiri, udah bisa makan sendiri, itu udah tamyiz. Gitu ya. Nah, itu udah tamyiz, itu termasuk kategori orang yang dalam persyaratan wudu. Nah, jadi di sini kembali orang yang membaguskan wudunya, fardunya wudu semuanya dikerjakan, sunnah-sunnahnya menggosok-gosok itu termasuk sunnah kan ya Pak. Jadi sebelum melakukan wudu dia berusaha untuk menghilangkan najis yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Misalkan mohon maaf ada dari golongan bapak yang kerjanya dari tukang bangunan, gitu ya. Kan itu kaki, tangan otomatis terkena kotoran yang sekira-kira kalau dibersihin sama air wudu itu enggak gerak kebersihan. Harus dibersihkan sebelum wudu dulu Pak. Nah ya, dibersihkan. Karena apa? Ketika orang wudu, dia wudu tapi air wudunya sampai berubah gara-gara itu anggota tubuh yang sedang kotor itu bisa makruh. Gitu ya. Tadi itu makanya harus dibersihkan sebelum wudu. Sebelum wudu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini fa ahsanal wudu, membaguskan wudunya, summa qara'a ba'dahu. Nah, kemudian setelah itu, setelah membaca doanya seperti biasa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin sampai beres. Itu baru dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca tuh Pak sama kita Pak. Jangan seret aja. Gitu ya, udah beres wudu udah. Itu biasanya orang-orang yang udah ketinggalan sholat sih biasanya ya. Nah makanya di sini diajarkan oleh Nabi fa ahsanal wudu, bagusin wudu kita. Supaya apa tuh? Supaya malaikat mendoakan kita, supaya kita mendapat ganjaran daripada wudu yang kita kerjakan. Lumayan ya, kita wudu dapat balasannya yang berlipat ganda. Gitu. Nah jadi mana? Bikulli harfin min hami atadarjah wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatrah. Jadi di setiap tetes kita, oh berarti Pak Ustadz yang gak baca inna anzalna itu enggak dihitung tetesannya tuh, enggak sebanyak orang yang baca surat inna anzalna. Kalau misalkan tetesan orang wudu yang membaca inna anzalna 1000 malaikat, yang enggak baca mah paling cuma 200. Tetesan-tetesan yang bagus aja tuh. Makanya ketika udah beres wudu itu sunnah jangan dielak Pak. Itu sama menghapus malaikat tuh sayang ya. Malaikat dihapus Pak begitu ya. Nah yang punya janggut jangan dicukur Pak, sunnah diingu. Meskipun ya Allah Pak Ustadz ini mas selembar bongkol enggak apa-apa. Itu apalagi ganggalan Tuhan malaikat itu lumayan lah. Gitu ya. Makanya kalau ada yang udah wudu yang punya janggut itu ngah-ngah jangan kaget. Itu malaikat lagi gantung-gantungan tuh janggutnya. Gitu ya. Nah, punya satu bang apa-apa diingu. Katanya sampai ada yang mengatakan
ulama itu sampai haram untuk mensetripnya, meskipun putih nggak apa-apa gitu ya. Yang sunnah diingu itu kan yang pertama janggot. Selain daripada itu atasnya kita itu kumis sunnah dirawat, tapi apa makruh untuk dipanjangkan. Jangan sampai nyebrang ke mulut. Waduh, mentang-mentang ini, waduh, udah pokoknya ngopang aing nak bayi ini. Kumis pengen kelihatan kan, baplang luar biasa, kayak tembok kelurahan ya lah, gitu ya. Masya Allah, sampai nyabrang. Takutnya lagi minum kopi hitam nyelap semua di sini, Pak. Berabe kan ya. Nah makanya kata Nabi sunnah disetrip, jangan sampai nyebrang. Sunnah supaya bibir ini kelihatan, gitu ya. Carang-carang. Nah kalau ini sampai ke atas itu namanya janggut, atau bahasa kita itu saya bilang itu sunnah diingu, dirawat oleh kita, gitu ya. Nah inilah, jadi kembali di setiap tetes air wudhu kita itu akan dijadikan oleh Allah malaikat yang minta, yang yang memohon ampunan dosa atas si mutawadi ila yaumil qiyamah. Ini sangat untung. Ada Riyadus Shalihin. Perkataan ini di dalam kitab Riyadus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Jadi orang yang sempurna wudunya. Mana lagi qala Nabi alaihi salatu wassalam man tawaddaa lis-sholati fa ahsana wudu bi an ra'i syurutahu wa furudahu wa adabahu. Barang siapa yang berwudu kemudian melakukan sholat, gitu ya. Emang ada Pak Ustadz wudu tapi dia nggak sholat? Ada. Bahkan kalau kita mengkaji kitab Fathul Mu'in, Pak, itu niat wudu itu beraneka ragam. Ulama sampai banyak yang mentafsirkannya. Kalau misalkan di niatan wudu untuk membaca Quran ada nawaitul wudu'a litilawatil Quran. Tetapi ketika Bapak niat wudu itu untuk membaca Quran, tidak cukup untuk sholat. Nggak cukup, Pak. Bukan tidak sah, nggak cukup. Gitu ya, nggak cukup. Ada lagi niat kita wudu untuk misalkan yang lain seperti mengerjakan qiraatil Quran seperti yang tadi. Nah tadi kalau misalkan untuk diumumkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, itu mencakup semuanya, Pak. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu banyak batasannya, Pak. Yang pertama, ketika Bapak sudah beres tayamum, tengah-tengah sholat dur hujan, diukurin oleh kita ini hujan bisa untuk berwudu, itu Bapak harus dibatalin pas sholatnya. Sholat tadi pakai tayamum, harus segera ambil wudu pakai air. Ada lagi ketika udah beres tayamum, ini Bapak cukup hanya sekali waktu sholat maghrib sekali. Nggak bisa misalkan kita tayamum nih sholat untuk sholat maghrib sampein sholat isya, nggak bisa, harus tayamum lagi. Itu batasan untuk tayamum. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu Bapak ketika wudu maghrib untuk muak sampai subuh, atau nggak bayar kan? Berarti gagahnya, gitu ya. Nah cuman ketika ini ada kan pembatalannya. Ada salah satunya hilang akal, entah itu karena tidur, entah karena mabok. Kok mau mabok banyak? Terus kalau wudu ongkoh mabok, haram jadah gitu. Nah, jadi udah wudu kita hilang akal seperti tidur. Tidurnya itu yang tidak tetap di bumi, kata ulama. Mana? Seperti duduk seperti ini ya. Udah punya wudu dia zikir, iktikaf, entah di rumah, di musola, di masjid, zikir. Habis sholat isya katakanlah jam 3 gitu ya, sampai datang menjelang subuh dia zikir. Duduknya tetap meskipun tidur, meskipun tidur dia ngerasa tidur, tapi posisinya tetap begini, Pak. Itu nggak batal wudu. Berbeda dengan ada saksi dan dia berubah posisi duduknya. Mana? Kalau misalkan berubah seperti ini, dia zikir, Pak. Sebelum ya dirasa-rasa oleh dia itu masih segini. Pas bangun udah terlentang di mana tahu ya, udah beda posisinya tuh, itu udah batal. Yang kedua ada saksi bahwa menyaksikan bahwa dia kedatangan hadas, mana muak misalnya, dia itu lagi zikir lah, ketiduran, itu posisi duduk.
praktek penuh gurunya ya. Praktek ada saksi, lu tadi batal, lu kentut aja nggak ada kali 12 kali yang lain. Ya, ambil wudhu sebab ada saksi. Kalau tadi saksi nggak ada, terus posisi kita tetap ini, itu wudhu kita tetap tidak batal, masih punya wudhu selama kita posisi masih tegap dan tidak mempunyai saksi. Meskipun misalkan kita ngecus nih, kuat kentut misalkan, gitu ya, tapi nggak kerasa oleh kita, itu tidak batal wudhunya. Nah inilah, jadi fa'ahsanal wudhu lis-sholah, dia mau lakukan wudhu itu untuk melakukan ibadah sholat, baik ibadah sholat sunnah maupun ibadah sholat fardu. Fa'ahsanal wudhu, dibaguskanlah oleh dia wudhunya. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi bi an ra'iya syurutahu, bahwa semua syarat-syarat yang ada di dalam wudhu itu dia lakukan seperti tadi ya. Jadi syarat itu tadi wan naqa'u anil haidi wan nifas amma yamna'ul wusulul ma'i, dia kerjakan. Yamna'ul wusulul ma'i itu ada hal-hal yang sekira-kira menghalangi air ke anggota wudhu, apapun itu. Seperti misalkan ada zaman sekarang mah hansaplas ya, ada hansaplas di anggota wudhu, berbeda dengan di luar anggota wudhu. Kalau di anggota wudhu misalkan di tangan kita, kan ini tangan wajib dikumbah, wajib dibasuh. Ini sekira-kira air ini tidak datang ke dalam hansaplas, itu kita harus buka terlebih dahulu, ya, supaya air datang ke dalam. Pertanyaannya sekarang yang paling berat, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada pemuda udah taubat dulu dia bertato? Nah itu lain urusan, itu sholat aja Pak, wudhu aja sempurnain, asalkan dia diniatkan untuk taubat dan nasuha, tidak akan melakukan tato, menambah-nambahin tato lagi. Kalau bisa dihapus. Ya udah ada zaman sekarang ya, penghapus tato itu tanpa kayak bikinnya lah. Kalau sakitnya misalkan 50%, itu ngilanginnya itu ya 60% gitu. Nah makanya di sini ditegaskan dalam Islam haram untuk bertato. Kenapa? Yang na'u wusulul ma', menghalangi air masuk ke anggota wudhu, gitu ya, haram. Mana lagi ilal basyar wa alla yakuna alal adwi ma yughayyirul ma. Terus jangan ada anggota badan kita yang bisa merubah air seperti yang kita tadi katakan. Misalkan tadi ada kita kerja berat, entah itu di lingkungan kita yang sangat kotor badan kita sehingga kotor, nggak mandi dulu langsung wudhu. Ini ketika wudhu kelihatan oleh kita itu air bisa kotor oleh kita. Nah itu jangan dilanjutkan oleh kita, harus bersihin dulu badan kita itu sebelum berwudhu, gitu ya. Nah ini yang biasanya kerja berat. Kalau di kantoran mah enggak lah, insya Allah di dalam AC tuh enggak, gitu ya. Nah ini untuk orang yang sudah kotor badannya, jangan dulu ambil wudhu, mandi terlebih dahulu. Sudah mandi baru wudhu, gitu ya. Wal ilmu bi fardiyati. Nah persyaratan yang selanjutnya mengetahui fardu-fardunya, itu persyaratan wudhu. Masya Allah, gitu ya. Ini kan kalau kita enggak ngaji nih, kita nggak tahu mana fardu. Itu kan fardu wudhu itu semuanya ada 6 enggak ya? Fardu wudhu ada 6 perkaranya. 1 niat, itu niat wajib fardu. Kedua mengusap muka, mencuci muka, membasuh muka, gitu ya. Membasuh muka itu sama. Yang ketiga yaitu membasuh tangan kiri kanan. Nah, adapun jadi tartibnya itu dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan sah wudu tapi nggak sempurna, gitu ya. Sah wudu tapi nggak sempurna kalau dari kiri ke kanan. Ada lagi yang kadang-kadang kan kalau air mancur enak tuh, ada yang gini tuh, dari air mancur dari atas ke bawah enak, tinggal digusap-gusap. Karena itu salah Pak. Dari atas terlebih dahulu langsung ke bawah,
gitu ya, itu 3 kali, bari digosok-gosok gitu ya, digosok-gosok gitu. Itu sunnahnya. Dilebihkan daripada anggota wudhu kita. Kalau batasan misalkan sampai sikut, lebihkan oleh kita gitu ya, supaya dapat sunnahnya, terhindar daripada anggota wudhu kita itu tidak terbasuh. Sedangkan kalau misalkan batasnya sikut tapi yang dicuci hanya segini, itu tidak sempurna Pak wudhunya Pak gitu ya. Kalau dicuci hanya seperempat, berbeda dengan mohon maaf yang enggak ada, yang hilang anggota pardunya, itu lain urusan. Kalau yang hilang anggota wudhunya, misalkan mohon maaf tangan ya, misalkan potong misalkan sampai sikut, nah itu hanya asarnya. Mana asar? Hanya yang nonjol di batas tangan dia. Nah kalau kita diciptakan sempurna, sempurnakan sholat, sempurnakan wudhu kita. Inilah. Jadi di sini kita harus tahu fardunya. Mana lagi yang seterusnya fardu wudhu, yaitu mencuci kaki kiri dan kanan sampai ke keongan, bahasa kidul, bahasa rangkasnya Pak. Mata kaki ya, sampai mata kaki itu fardunya. Adapun sunnah dari sampai ke atas tuh, bukan sampai dengkul, awas. Tentang wudhu dari atas dengkul dulu tuh. Nah, batasnya hanya sampai mata kaki. Sunnahnya hanya lebih sedikit, nggak banyak-banyak. Islam itu tidak mengajarkan keborosan, Mbak. Bahkan dimakruhkan oleh Imam Ghazali kalau kita boros untuk berwudu. Biasa misalkan 1 ember, orang-orang pada umumnya 1 ember cukup untuk berwudu, 1 ember kecil. Dia mah datang ke 5 ember. Wah, itu makruh, Pak. Nanti dilaknat oleh air, Pak, apalagi musim kemarau kayak gini ya. Gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang air hujan, airlah pada umumnya, baik itu untuk air mandi, air minum dan lain sebagainya, ini asal muasal air di kita ini seluruh dunia, ini asal muasalnya ada di negara Palestina, kata Surahan Abu Uji. Di mana? Di satu batu besar di bawah pohon. Itu di situ Pak, dialirkan oleh Allah air, dialirkan ke laut. Setelah di laut diuapkanlah, jadilah di atas langit hujan, disebarkan ke seluruh dunia, disebarkan ke Indonesia, ke Inggris, ke Malaysia, ke kampung Jawa sampai ke sini. Cuman ke sini mah masih takut kali ya, belum datang, masih haloto gitu ya. Nah itu karena ketika air ada, orang yang telah datang waktu sholat itu dipanggil-panggil Pak oleh air. Hei, fulan bin fulan, sini nih wudu nih. Kullu syai'in yad'ulah. Setiap perkara memanggil-manggil orang, termasuk air. Ketika datang waktu sholat harus berwudu, itu air manggil Pak. Hei, fulan bin fulan nih wudu nih, cepat kesini nih. Cuma nggak kedengar memang sama kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu. Jangankan air yang bendanya goib, yang bisa dipanggilnya itu hanya kedengar oleh orang-orang tertentu. Yang ada aja pura-pura tuli gitu. Yang jelas-jelas ada manggil, hayo sholat, hayo sholat, hayo sholat. Sebodoh aja gitu ya. Nah itulah perbedaan. Nah inilah bifardiyati wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Jadi jangan ditekadkan di hati kita persyaratan wudu yang bendanya, yang hukumnya fardu diniatkan oleh kita sunnah. Jangan. Mana seperti tartib rukun, tartib itu fardu, jangan diniatkan oleh kita sunnah. Tartib mana? Dari mulai pertama cuci tangan sampai cuci kaki itu semua tartib. Mana rukun? Rukun itu ay mu'allatun, mu'allat. Harus tului di sini, yaitu harus disegerakan dari satu anggota ke anggota yang lain. Jangan ada sekat, masalah duniawi dan lain-lain sebagainya. Seperti ada orang yang lagi wudu, sudah membasuh tangan, kumur-kumur mulut, keluar ngobrol. Nah ngobrol masuk lagi, terusin cuci hidung, keluar lagi ngopi. Nah ngopi masuk lagi cuci muka, keluar lagi main HP. Nah itu nggak mau alat. Nah itu mu'alaf termasuk fardu Pak, terkecuali dalam keadaan darurat.
Mana dulu orang tua kita yang di zaman Belanda lagi wudhu pas cuci muka kabur. Ada Belanda kan ya, kalau nggak kabur kan kita bisa mati di tempat. Nah sesudah kira-kira aman, nggak apa-apa dilanjutkan tuh tadi muka, terus dilanjutkan ke anggota yang selanjutnya. Itu syiddatul khauf. Mana lagi sekira-kira ada hewan buas lagi anteng wudhu di depan kita, ada macan siap nekam, kalau nggak kabur dimakan. Nah sementara wudhu kita belum beres, kabur Pak. Nanti lanjutin setelah sekira-kira aman, lanjutin mana yang tadi kita anggota wudhunya. Nah, itulah wal ma'u tahuru wa dukhulul waqti. Wal ma'u tahur, air suci. Nah itu jadi persyaratan Pak, air suci. Nah kalau kita membahas air, dulu telah kita bahas tuh, kalau nggak salah kajian satu tahun ke bawah itu mengkaji air. Mana air itu ada 3, air mutlak dibahas lagi, air mutlak, air mutanajis, air yaitu goer mutanajis, gitu ya. Nah itu air ada 3. Yang pertama air mutlak, suci dan mensucikan. Mana air lebih daripada 2 pula dan air bersih, tidak tersentuh sama benda-benda yang lain, gitu ya. Berbeda dengan mutanajis. Kalau air mutanajis meskipun rupanya lebih daripada 2 pula, itu kedatangan najis yang sekira-kira bisa merubah terhadap air tersebut, baik itu daripada penciuman, rasa dan lain-lain. Contoh misalkan di bak kita ini lebih daripada 2 pula. 1 pula itu Pak, yaitu ukuran 3 hasta setengah. Dari sini ke sini nih Pak. Dari sini ke sini itu 1 hasta. Itu ukuran 3 hasta setengah. Itu ukuran 1 pula penuh. Jadi ketika ada air ukuran 1 pula penuh, itu boleh dikobok oleh kita Pak. Gitu ya. Kalau kurang daripada 1 pula, itu nggak boleh dikobok. Nanti itu namanya luar daripada air mutlak. Gitu ya. Jadi tidak sah wudhu kita, awas. Nah, jadi Pak Ustadz lah, saya emang nggak berabe lah, pasang toren, pasang keran, udah cocok itu Pak. Sebab apa? Ketika ulama mutaakhirin menghukum itu air keran yang ada di atas toren, selama toren itu tidak dibuka ban atasnya, takut ada kencing manuk dan lain sebagainya kan ya, takut khawatir jauh daripada ambon-ambon yang bau dan rasa yang kurang kedatangan najis, itu menjadi air yang dinamakan 2 pula lebih. Meskipun ukuran toren itu misalkan kecil, meskipun ukuran torennya gede, airnya di dalam kecil. Nah, selama menggunakan toren tidak tersentuh benda apapun, itu termasuk hukumnya 2 pula. Gitu ya. Inilah. Jadi ma'ut tahur, air yang suci. Nah, bagaimana nih kadang-kadang ada nih kita nih mau wudu ember yang hitam itu Pak, kecil ya. Ambilnya juga asal-asal, keceprek gitu ya, udah diambil wudunya nggak hati-hati, asal wudhu aja. Ini cipratan air kita terkena lagi air yang kurang di 2 pula, itu goer suci Pak. Jadi luar daripada air suci, gitu ya. Jadi itu hukumnya hukum air nggak mutlak, gitu ya. Nggak boleh dipakai wudhu sama kita. Nah, makanya kalau misalkan ada air terbatas di rumah kita, 1 ember kecil itu, kita harus hati-hati. Mana misalkan disiup di anggota yang di paling atas, kita wudhunya agak jauh untuk terhindar cipratan wudhu kita ke ember kecil yang tadi. Itu yang dinamakan dengan ma'ut tahur. Wa dukhulul waqti, mana lagi persyaratannya? Masuk waktu. Oh Pak Ustadz, berarti persyaratan tuh bisa masuk waktu. Kalau misalkan di sini masuk waktu di sini untuk sholat yang fardunya itu fardu pada waktu fauron. Mana seperti sholat maghrib kita nggak punya wudhu, itu syarat wajib untuk kita langsung ambil wudhu.
Berbeda seperti kita misalkan sudah sholat maghrib nih, udah wudhu, datang waktu isya, mau wudhu lagi silakan, enggak wudhu juga nggak apa-apa selama kita enggak batal wudhunya. Nah ini di sini disyaratkan luar daripada waktu sholat juga sah-sah saja pas wudhunya. Ini hanya persyaratan. Yang terakhir yaitu lidah imil hadas wal mu'alat. Yang terakhir yaitu mu'alat. Mu'alat di sini yaitu ayat tatib tului-tului seperti yang tadi kita jelaskan. Inilah persyaratan-persyaratan wudu. Jikalau dibaguskan kata Nabi wudunya, syarat, fardu dan adab-adabnya. Mana adab-adabnya dijelaskan oleh Imam Ghazali? Sunnah, adab yang sempurna orang yang mutawadi menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Gitu ya, Pak Ustadz, di musola di rumah saya nggak ada tuh yang menghadap ke kiblat. Kalau nggak ada, cukup sesudah wudu membaca doa yang terakhir sunnah menghadap ke kiblat. Gitu ya. Nah misalkan keran kita ada di sebelah timur, udah beres cuci kaki, mau doa menghadap ke barat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai selesai baca anzalnya juga itu menghadap ke barat. Nah itu adab-adabannya. Itu namanya kata Nabi fa ahsanal wudu, dibaguskan wudunya. Summa ila sholati, kemudian dia melakukan ibadah sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya orang tersebut yang tadi melakukan wudu, membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya dan melakukan ibadah sholat sampai selesai, fa innahu yakhruju min khati'ati, sesungguhnya orang tersebut sudah ibadah seperti keluar daripada kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, dihapuskan oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari yang dimana ibunya baru melahirkan ia pada waktu kecil. Masya Allah. Kita lahir Pak, waktu kecil itu orang seperti orang yang baru wudu, menyempurnakan wudunya, terus melakukan sholat sampai puluh salam, kita diberi jaminan ampunan oleh Allah, dihapuskan dosa-dosa kita Pak. Seperti waktu bayi, Masya Allah. Waktu bayi kan nggak ada dosa sama sekali kita Pak. Begitu lahir ke alam dunia, oa-oa yang terdengar itu hanya suara yang pertama orang tua kita Pak, yang mengadanin telinga kanan kita, mengomatkan telinga sebelah kiri kita. Itu yang baru terdengar, masih tidak punya dosa. Masya Allah. Ketika mati orang yang baru melakukan sholat fardu dan menyempurnakan wudunya, syahid. Bahwa syahidun fil akhirah, syahid akhirat. Alhamdulillah. Nah, makanya gambaran orang yang sakratul mautnya, yang matinya itu di akhir hayatnya husnul khotimah dan su'ul khotimah, lihat kelakuan yang rutin sedang dia kerjakan sewaktu hidup di alam dunia. Kalau misalkan dia meninggal pada waktu sesudah melakukan wudu, berarti dia waktu hidupnya gemar melakukan wudu. Kalau dia mati sedang melakukan membaca Al-Quran, berarti semasa hidupnya dia gemar melakukan Al-Quran. Tetapi sebaliknya, ketika dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, Masya Allah, lagi ngelakuin maksiat, lagi maling, mati. Oh, berarti dari hidupnya itu sering ngejamret kita orang. Gitu ya. Ada lagi orang yang baru berzina, mati. Oh, berarti kemarin berzina. Gitu ya. Nah, inilah gimana kelakuan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kita nih, misalkan Allah takdirkan sesudah kita ini bahkan di majelis taklim Allah wafatkan, itu langsung disambut Pak sama bidadari. Masya Allah, disambut, mati syahid. Makanya Bapak kalau mau disambut sama bidadari, ada yang mau datang gitu. Kayaknya pada ragu-ragu nih ya. Termasuk Ustadz juga baru ragu-ragu kayaknya. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua dibacakan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari mudah-mudahan bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahi